Jadi saya juga melatih futsal, melatih sepak bola, tenis meja. Jadi dan pokoknya yang bergelut dengan keringat lah bang. Bergelut dengan olahraga. Alhamdulillah saya ya masih diberi. Olahraga malam juga. Fitness ya benar-benar. Olahraga malam fitness bang. Saya fitness apa namanya? Apa? Sering fitness juga bang. Ya. Jadi gitu. cuman malam karena siang juga repot ya. Repot. Iya betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again with me, Bang Urips. Oke, session ini kita berbeda teman-teman. Jadi session ini kita video inspiratif dengan sosok yang sangat luar biasa. Nanti kita perkenalkan dengan beliau. Sebenarnya apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik bang. Kamu apa kabar bang? Alhamdulillah saya baik juga ya. Oke, semoga sehat selalu ya. Oke. Jadi teman-teman, beliau ini mengapa saya bilang sosok yang sangat luar biasa dan inspiratif, karena di samping gayanya ini udah kelihatan ya bahwa beliau ini backgroundnya dulu memang sebagai fighter. Siapa sih yang nggak kenal One Pride dari TV One ya? Oke. Bagaimana ceritanya, pengalamannya beliau selama berkarir di bidang bela diri, dan bela diri apa yang beliau geluti selama ini hingga sampai ke kancah bukan hanya nasional ya, pernah menjuarai juara 3 loh kancah internasional. Apakah itu? Yuk kita simak bersama-sama. Mungkin bisa perkenalkan lagi ya bang ya. Oke guys, perkenalkan nama saya Ja'far Baihaqi. Saya dari Kabupaten Blitar. Nanti kalau teman-teman mau main silahkan calling saya atau Bang Urip, nanti biar dapat kontak saya. Jadi gitu. Oke. Oke bang. Mungkin teman ini bertanya-tanya nih bang. Panggilnya Bang Ja'far, bisa saya bilang gitu ya? Oke, Bang Ja'far. Jadi ceritanya saya itu ke Blitar teman-teman, nggak sengaja ke Blitar, ada program ketemu beliau yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah saya bisa mewawancari beliau di kesibukannya, jadwalnya sangat padat seperti itu. Oke, mungkin kita tahu nih bang, di YouTube-nya One Pride TV One juga udah ada wajah gantengnya jenengan. Ini orang Jawa jadi jenengan wajah luar biasanya jenengan, garamnya, sangarnya seperti itu. Tentunya ada cerita di balik itu, dalam artian kok bisa nyampe di ring itu. Mungkin bisa diceritakan sesingkat mungkin agar teman-teman bisa langsung ngena wow seperti itu. Oke, monggo. Siap. Iya guys ya. Jadi kalau Bang Urip ini emang luar biasa, interaktifnya bagus. Jadi kosakatanya bagus, baik. Jadi langsung saja motivasi saya untuk gabung ke TV One atau One Pride itu adalah sebenarnya yang pertama ingin mengangkat derajat orang tua saya. Jadi saya itu memang dari latar belakang keluarga yang kurang mampu. Jadi gitu bang, dari keluarga kurang mampu. Di sisi lain karena support teman-teman saya bagus, luar biasa supportnya. Jadi saya ingin mengembangkan khususnya nama-nama BFC Kabupaten Blitar ke kancah nasional. Nanti kalau syukur-syukur bisa ke internasional. Jadi gitu. Dan juga saya itu emang basic bela diri jiu-jitsu dari Jepang bang. Jadi gitu. Dari Jepang, masya Allah, keren. Ya, dari Jepang. Yang pasti itu ada motivasinya ya bang ya. Nggak mungkin, kadang potensi seorang itu tergali atau tercipta itu kadang dari sebuah peristiwa. Mungkin jenengan ada peristiwa yang membuat wah saya harus kayaknya saya ini ke bela diri deh, seperti itu. Atau memang dari kecil mungkin guys ya, beliau ini sering hujan-hujanan, sering naik sepeda jatuh ketepuk, jadinya kayak kok nggak sakit, akhirnya wah saya ini tahan pukul nih, seperti itu, akhirnya gabung di bela diri. Mungkin ada cerita yang perlu di-sharingkan seperti itu. Jadi gini teman-teman, awal mula saya gabung sama bela diri itu adalah karena saya dari kecil itu emang dibully bang. Kan dulu kan badan saya besar, gendut. Ya karena efek bullying. Dari kecil gendut, hitam, dibully teman-teman. Akhirnya kan sakit hati ya guys ya. Sakit hati bang. Sakit hati, akhirnya saya wah ya apa sih cara untuk membalas dendam. Jadi awal itu karena dibully, timbul sakit hati, dan saya ingin balas dendam. Akhirnya saya gabung ke salah satu bela diri karena tujuannya untuk membalas itu bang sebenarnya. Jadi gitu.
untuk awal mulanya gitu teman. Oke. Jadi gerobak bullying teman-teman, Masya Allah. Bullying yang ingin balas dendam gitu Bang. Jadi bisa saya tangkap bullying dan ingin membalas dendam seperti itu. Sebenarnya tersampai niatnya, niat awal untuk balas dendam itu. Ya, tersampai Bang. Sebenarnya tersampai setelah saya berlatih teman-teman. Berlatih nih, habis sakit hati berlatih 1 bulan. Ya wes, siapa sih? Nah, siapa sih yang bully saya? Iya, saya cari. Emang saya cari dari kak tingkat. Iya, yang enggak gitu sih kawannya. Oh, itu loh. Iya, ada geng-gengnya kan dulu, ada geng-gengnya saya cari yang bully-bully, akhirnya saya tantang. Alhamdulillah ya. Bukan alhamdulillah sih sebenarnya, kurang baik juga karena timbulnya balas dendam. Jadi setelah saya cari, saya komunikasikan lagi. Ya alhamdulillah bisa damai, baik. Jadi karena nggak semuanya kekerasan itu endingnya baik juga. Jadi harus benar-benar sebelum kekerasan komunikasikan dulu lah Bang ya. Walaupun niat awalnya itu adalah balas dendam. Jadi nggak seperti itu guys. Oke, terima kasih Pak Bang, karena ini kita Bang ya, Bang Ja'far. Oke, sangat menginspirasi menurut kita ya. Berarti dari bullying dan ikut bela diri dan alhamdulillah ya. Dan akhirnya bisa ketemu orangnya dan bisa terbalas dendamkan. Nah, ini kok bisa nyampe ke One Pride ya Bang? Karena itu kan awalnya dari balas dendam. Mungkin banyak cerita nih. Yang pasti gini, kita ambil kerucutkan ke One Pride ya. Itu berarti sebelumnya masih banyak pertarungan yang bisa bilang ilegal ya. Kalau saya bilang kan kalau One Pride itu udah legal lah ya, udah di TV nasional seperti itu. Berarti kan kayak saya pernah dengar, saya kan orangnya nggak tahu bela diri ya, seperti itu ya. Saya itu orangnya ngaji gitu Mas. Ini apa? Bukan. Ya gitu ya. Jadi kita bertolak belakang seperti itu. Saya orang rumahan, sampean orang lapangan seperti itu. Boleh diceritakan nggak? Itu pasti banyak suka duka. Mungkin nih berapa kali pertandingan apa sih? Pencak dor ya Bang ya? Kalau itu. Mungkin yang kalau pencak dor itu udah legal ya? Udah. Kalau jadi ya mungkin langsung diceritakan aja ya. Jadi ini langsung saya ceritakan aja guys ya. Jadi emang di Jawa Timur ini ada satu tradisi dari sejarah dulu, namanya adalah pencak dor. Jadi setelah saya memuaskan hasrat balas dendam tadi, memuaskan hasrat balas dendam, akhirnya saya kok gini-gini saja. Akhirnya saya beralih ke jalur prestasi. Nah, untuk prestasi itu yang awal mula itu dalam 1 tahun ya guys, Bang. Dalam 1 tahun saya gelut, kalah terus. Iya, itu emang pernah down, putus asa, gak mau latihan. Akhirnya dari itu, nggak bisa. Kalau tujuan saya adalah ingin mengangkat derajat orang tua. Akhirnya saya motivasi lagi, latihan terus. Akhirnya selama setelah 1 tahun itu guys, setelah 1 tahun itu alhamdulillah setiap turnamen, kejuaraan, lomba bela diri itu ya pulang pasti membawa, alhamdulillah membawa juara. Jadi gitu guys. Berarti udah banyak sekali ya pengalaman atau experience yang udah dilalui ya. Oke. Ya itulah sekilas cerita beliau ya dalam menuju ke One Pride-nya. Itu kan skala nasional ya. Tadi sudah saya mention teman-teman bahwa beliau itu ternyata yang nggak terekspor oleh kita itu beliau Abang ini, Babang Ja'far yang tampan. Nah, Abang Ja'far ini ternyata menjuarai juara 3 guys, skala internasional loh. Wow. Itu di piala apa Bang? SEA Games, Asian Games atau apa? Bukan. Boleh. Kalau ranah internasional itu namanya spring roll. Itu. Jadi kejuaraannya adalah nama spring roll, yang mana atlet-atlet dari masing-masing negara internasional, ada Brazil, ada Cina, ada Amerika dan sebagainya, itu menguji kemampuannya. Dan alhamdulillah waktu itu Indonesia nih Bang, jadi tuan rumahnya. Wow. Di mana itu Bang? Itu tepatnya di Kelapa Gading, Jakarta. Kelapa Gading, Jakarta. Dekat pondokan saya dong. Saya Pondok Indah.
Pondok. Saya tahu Bang itu tempatnya Bang. Iya, itu saya mau ntar main. Oke. Jadi alhamdulillah Indonesia jadi tuan rumah. Wah, ini ada kabar gembira. Ya saya daftar dan juga membawa nama Indonesia. Jadi gitu. Itu kalau nggak salah waktu tahun 2018 Bang. 2018. Itu masih kecil guys, badannya masih ganteng, asik. Masih imut-imut Bang. Masih muda. Sekarang ya kayak gini. Sekarang imut ya. Imutnya tinggal satu, imut gitu. Oke. Wah, ini sangat menginspirasi banget ya teman-teman ya. Saya sebenarnya masih pingin menggali lebih dalam teman Bang. Cuman kayaknya terkendala waktu kita ya. Bukan waktu kita, jenengan yang terlalu sibuk seperti itu. Ini aja menyempatkan waktu teman-teman. Jadi beliau itu sekarang tahu nggak? Dia sekarang sangat luar biasa ya. Menjadi pelatih Jiu-Jitsu di salah satu camp di Blitar. Bisa dibilang cikal bakal dari petarung di One Pride itu beliaulah yang memotivasi atau mendidiknya sampai sekarang. Bahkan setelah saya sharing-sharing dengar-dengar dari orang-orang, banyak muridnya beliau itu udah menang di kaca internasional, udah banyak banget teman-teman seperti itu. Dalam artian wow, ini sangat luar biasa seperti itu. Bukan hanya prestasi beliau, ternyata beliau bisa mencetak nih calon-calon petarung tentunya yang legal dan bisa menyalurkan bakatnya di bidang bela diri ini seperti itu. Oke, dan sekarang dalam arti sudah masih megang pelatih dan sekarang lebih aktif di mana nih Bang? Dengar-dengar banyak prestasi bukan hanya di kaca bela diri teman. Di futsal dan sebagainya ya, dalam artian olahraga lah. Wow, karena fisiknya luar biasa. Monggo di-sharingkan. Oke, ini kalau kita kata-katanya Bang Urip ini memang luar biasa ya. Terlalu meng-up sesuatu ya Bang. Jadi gini, setelah saya bergelut di One Pride dan alhamdulillah teman-teman saya sebenarnya kalau menyebut murid kayaknya kayak saya terlalu gitu ya teman-teman ya. Jadi teman ya mungkin teman latihan dan juga alhamdulillah latihan bareng dan juga saya arahkan ke jalur prestasi Bang. Jadi nggak mungkin teman cuma ranahnya cuma Jawa Timur Indonesia enggak, akhirnya ya ke ranah nasional internasional yang mana nanti untuk mereka juga karirnya. Dan alhamdulillah dari karir itu ada beberapa Bang ini Bang murid saya atau teman saya ini bisa bisa masuk ke angkatan kepolisian, ke angkatan militer, alhamdulillah bisa masuk. Dan untuk yang bukan hanya bela diri, itu benar Bang. Jadi saya juga melatih futsal, melatih sepak bola, tenis meja. Jadi dan pokoknya yang bergelut dengan keringat lah Bang. Bergelut dengan olahraga, alhamdulillah saya ya masih diberi. Olahraga malam juga. Fitness ya benar. Olahraga malam fitness Bang. Saya fitness apa? Sering fitness juga Bang. Ya. Jadi gitu. Cuman malam karena siang juga repot ya. Iya betul. Jadi intinya kalau kita bergelut di dunia olahraga Bang, nggak mengenal waktu. Baik itu pagi, siang, sore, malam, itu semua bisa dibuat untuk olahraga. Nanti toh manfaatnya juga ke kita kok Bang. Iya, benar. Karena yang asumsi atau makanan yang kita makan hari ini, ini panennya kita tuh 40 tahun ke depan. Jadi gitu. Kalau kita membentuk tubuh kita hari ini, insya Allah untuk kedepannya kita akan sehat terus Bang. Jadi gitu. Oke, terima kasih Bang Ja'far atas pengalaman yang sangat luar biasa. Ini berhubung waktu yang tidak memungkinkan gitu ya. Mungkin nih sebelum menutup ini, nanti kalau ada waktu kita buat season 2 lah ya Bang ya. Siap. Nanti saya calling dulu. Siap. Ya seperti ini, beliau tuh seperti tadi ya. Emang gayanya rendah hati. Ini yang perlu tokoh yang perlu kita bukan lestarikan ya, yang perlu kita show up kan tokoh-tokoh seperti beliau ini. Jadi beliau emang berdikari untuk Indonesia Raya seperti itu. Ya ini Masya Allah keren. Ya mungkin 1 kata, 2 kata, 3 kata ya untuk pesan dari teman-teman, karena ini teman-teman general ya, mungkin bukan hanya di bela diri, bisa nih untuk menyampaikan mimpinya itu cara-caranya atau
trik-triknya seperti apa seperti itu supaya bisa berhasil seperti jenengan lah gitu. Oke. Ya, terima kasih Bang ya. Jadi kalau saya menyarankan untuk teman-teman ini sebenarnya bukan saran, kita sharing bareng, kita belajar bareng kita aja Bang ya. Jadi kalau abang atau teman-teman yang lain di luar sana, kalau ketika mempunyai keinginan, kejar wes, berani dulu. Setiap langkah pasti mempunyai resiko. Iya Bang ya. Jadi nggak peduli kita dari latar belakang apapun, baik ekonomi, sosial atau agama dan sebagainya, itu tidak menghambat untuk kita meraih mimpi kita. Yang penting lakukan, pasti akan menjadi sesuatu yang indah. Jadi seperti kata teman saya, terbentur. Jadi gitu Bang. Ya. Jadi apa ini lakukan, fight, terbentur. Ya, ini terbentur dulu, habis itu kita baru kebentuk. Jadi itu. Jadi gitulah Bang. Terima kasih. Bener banget ya teman-teman. Berarti terbentur. Jadi gagalnya tuh atau susahnya itu lebih banyak dari terbentuknya. Jadi kita harus susah-susah dulu baru terbentuk. Masya Allah, keren Bang Ja'far ya. Terima kasih banyak atas motivasinya untuk kita. Ya, semoga kita bisa ambil hikmahnya ya teman-teman. Tentunya buat diri kita dan orang banyak di sekitar kita seperti itu. Oke, karena waktu udah terlalu ini sibuk semua sayanya maaf abangnya. Jadi ya ini sangat luar biasa Bang. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk sharing dengan kita sahabat Bang Urips. Iya, Bang Urips ya. Oke, ya. Nanti semoga kita bisa bertemu lagi di season 2 bisa. Sebenarnya masih ini hanya kulitnya aja teman-teman. Tentunya banyak quotes yang beliau sediakan atau pengalaman yang untuk menggugah kita sebenarnya, cuman karena waktu yang tidak memungkinkan gitu ya. Jadi gitu. Intinya jika kalian ada keinginan atau cita-cita, teruslah maju, lakukan dulu ya. Karena kalau benar kata Bang Ja'far, kalau enggak berani itu nggak akan bergerak, kita tetap di posisi awal. Jadi pasti ada cobaan, hambatan, terbentuk. Iya, itulah quote hari ini. Oke, thank you very much. The last we say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cheers. Oke, thank you.